Stop. Gotta do it hella big, had to run it back again. Mereka itu para anggota dari organisasi FOMO. Sembarangan loh. Tapi emang fakta sih. Yang gue anehin ya, kenapa sih kalian itu pada aneh banget? Ada yang ubi lah, ini lagi, pada ubahan anjir. Tuh kan, emang udah gue duga dari awal. Ini anak emang ngeselin. Itu biar identik aja sih. Gimana, ganteng gak gue? Oh iya, kita kan belum pada kenalan. Kenalan dulu dong. Saya Maetani, panggil aja Meme. Umur saya 18 tahun. Oh, jadi ini anak si polisi sialan itu. Saya Alicia, umur saya 17 tahun. Kalau gue, udah, skip, lanjut. Gue Orion, umur gue 18 tahun. Kalau aku Tweety, umur aku baru 16 tahun. Saya Christopher, umur saya 16 tahun. Panggil aja Chris. Saya Kalora, umur saya 17 tahun. Selamat bergabung ya semuanya. Ini orang lagi tidur juga tetap nyebelin ya. Orang-orang di sini juga pada aneh. Terakhir kita ketemu di pemberhentian bus kota. Di situ dia cerita kalau dia dapat perlakuan kasar dari pacarnya. Coba cek data para korban si stranger itu. Salah satunya ada Pak Dekarto yang semasa tuanya mengalami penderitaan, depresi, dan kesepian di masa tua. Dan juga ada beberapa yang memiliki latar belakang yang sangat-sangat buruk. Itu termasuk dalam kategori penderitaan. Jadi, kesimpulannya korban si stranger ini orang yang memiliki penderitaan. Si stranger gak boleh tahu kalau misalnya gue menderita belum bayar token listrik. Jadi, pemerintah memberi arahan, kalian semua bakal diasingkan ke suatu tempat. Tujuannya, agar kalian gak terlalu ikut dulu dalam kasus ini. Kalian harus masih banyak belajar. Untuk Akio dan Ahikari, dia akan dikirim ke tempat yang berbeda. Soalnya, mereka berbeda dengan kalian. Apa ke tempat Alaska? Yes! Tidak, ke tempat yang berbeda. Kita berangkat sekarang juga, karena kita pasti akan sampai pada sore hari. Wah, tempatnya bagus Awas banget. Cil, takut ada yang membahayakan di sini. Tenang aja, ini tempat dulunya mau dipakai untuk organisasi militer. Karena pada masa itu anggota militer sangat ditolak di area 51 ini. Kita berada di lokasi paling ujung, gak ada yang bisa melacak lokasi ini. Dan di sepanjang jalan area 51 dijaga ketat 24 jam sama petugas di sini. Jadi kalian aman. Oh ya, di sini juga kami ngadain pembelajaran private untuk kalian. Biar lama nggak sekolah, kalian nggak on. Emang lunjak nih bapak-bapak satu. Saya masih disegel loh. Jadi genit, jir. Of course kita merasa kehilangan banget sama rekan-rekan kita yang gugur. Tapi walau bagaimanapun, kita harus tetap melanjutkan hidup. Oh ya, di sini ada 2 kamar, yang satu untuk cewek dan yang satu untuk cowok. Lah, tapi saya nggak mau tidur bareng anomali ini. Dia ngorok tidurnya. Gak apa-apa lah, kalian di sini hidup bukan cuma setahun, tapi selama-lamanya sampai kalian menjadi ubi. Kita di sini selamanya.
Duh, mana gue cuma bawa kolor satu. PA banget nih orang. Pacar lo no, Kak? Di sini itu deket sama rumah lamanya Pak Ben. Gue aneh deh, kenapa sih dia itu kayak seakan kita nggak boleh tahu apa di dalamnya, apa isinya dan... Ya elah Cil, itu kan rumah keluarganya. Mungkin aja dia mau menjaga privasi atau barang berharganya. Aduh, apaan sih itu berisik banget? Apa-apaan coba nih bapak-bapak? Excited sendiri, anjir. Guys, kalian harus senam dulu pagi ini untuk memulai aktivitas. Bukan bapak gue anjir. Ya kan emang bukan, Kak. Nanti jam 12 siang bakal ada person istimewa yang bakal ngajar private kalian di sini. Bajunya udah kami siapin ya. Bawa apek dikit, gak apa-apa lah. Soalnya itu baju udah disimpan di sini sejak 18 tahun yang lalu. Kami lupa buat ngelondrinya. Lah, baju apaan deh itu? Udah kami bersihin kok, tapi debu-debunya. Kalau bau, ya tetep aja nggak bisa hilang. Itu baju bekas angkatan militer yang diabadikan. Jadi kami mau kalian hidup seperti mereka dengan sistem yang berbeda di sini. Kalau aja gue punya kekuatan yang sebesar-besarnya, udah gue bejek-bejek tuh stranger gila. Kita panggil orang gila aja deh. Tapi dia ganteng banget. Gue nggak bisa. Mau dia itu orang jahat, orang aring, kalau dia ganteng di mata gue ya ganteng. Emang udah jiwanya begitu. Awas lo ya kalau lupa tujuan. Ih, amit-amit deh. Tapi emang iya Kak, ganteng banget. Gila, semua emang orang gila. Pantes orang sama-sama punya ubi ungu. Dasar bocah tua gak nyadar umur. Bisa diam gak sih? Kemana sih tuh gurunya? Muak gue, udah muak. Anjir, itu Om. Udah, duduk ayo semuanya duduk. Ya ilah. Pak, aku nggak mau ya ikut-ikutan belajar. Aku kan udah dewasa, masa iya harus belajar juga? Hah? Papa? Nih guru papanya Raven, jir. Shock berat. Papa tahu kamu udah tua, tapi pembelajaran yang akan kita pelajari adalah tentang sistem kehidupan dan sejarah. Kamu kan dulunya sering bolos sekolah, jadi apa salahnya? Dan satu lagi, kalau di dalam kelas kita cukup memiliki hubungan antar guru dan murid saja. Panggil aja saya sensei. Oke, jadi di sini siapa yang di sekolahannya punya jabatan kayak semacam organisasi gitu? Loh, ini kan tuang ramen yang waktu itu gue beli sama Mindy. Naik pangkat, anjir. Kalora Om. Sensei. Punya jabatan apa kamu di sekolah? Ketua kelas. Oke, saya terlalu too much. Kalora, saya mau kamu menjadi ketua kelas juga untuk mereka. Nah, dan untuk kalian harus nurut juga sama Kalora, ya. Loh, Pak? Maksudnya, Sensei, saya aja yang jadi ketua. Halah, Raven, kamu kan sudah tua. Ngalah dong sama yang masih muda. Emang kecintaannya itu Mas Sensei, ngejadiin orang lain budak, bacot. Di sini juga dilarang menggunakan kata-kata kasar, seperti bacot dan yang lainnya. Anatomi tubuh manusia mencakup sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Nah, ini dicatat ya. Kenapa itu? Sudah aku bilang, tempat ini memang angker.
Gak apa-apa. Berarti si Red gak bisa ngelanjutin hidup untuk kedepannya. Badai itu pasti datang, tapi badai juga pasti berlalu. Om kaget loh melihat kalian ada di sini. Om kira kalian gak akan bisa berpikir dewasa dan meninggalkan kehidupan gak jelas kalian sebelumnya. Oh ya, apa kalian ingat foto ini? Lo udah makan belum? Di sini makanannya sehat-sehat banget. Padahal gue pengen makan ramen. Tapi di tengah hutan begini mana ada yang jualan ramen? Or, apa mau gue ambilin? Lo bisa gak sih diem? Or, gue paham perasaan lo yang belum ikhlas kehilangan Mindy. Tapi lo gak boleh kehilangan raga lo sendiri. Mindy juga pasti sedih ngeliat lo kayak gini. Mana Orion yang dulunya ceria, sarkas, on. Bener ya, telat makan aja bisa sakit, apalagi telat menyadari. Entah kenapa di sela-sela kedekatan gue sama Mindy ada aja hal yang menimpa. Kalian salah mengira, mereka ada di area 51, sebarluaskan di seluruh penjuru kota. Sistem anatomi manusia dan yang lainnya itu banyak catatannya. Apa mau aku catatin aja, Kak? Gak usah. Bisa sendiri kok. Kalora, ikut saya sebentar. Ada hal yang mau saya sampaikan. Tuh kan, apa aku bilang? Udah sini aku catetin. Saya Benny Alberto. Saya memiliki adik perempuan bernama Bella Alberto. Sebenarnya kami berdua memiliki kakak laki-laki yang bernama Alcatraz. Kata Bella, kamu adalah anak dari Alcatraz. Saya nggak tahu. Sedari kecil saya nggak pernah ketemu sama dia. Iya, memang seperti itulah dia. Alcatraz juga punya anak laki-laki, namanya Hector. Dan sebenarnya, Meme juga anak dari Alcatraz, bersama istri keduanya. Maksudnya saya juga masih punya hubungan darah sama Kak Meme. Entah apa tujuannya. Alcatraz selalu menitipkan anak-anaknya kepada kita para adiknya. Dan entah di mana Hector. Saya cuma takut teror ini ada kaitannya dengan dia. Mau ngapain sih lo kesini? Mama yang nyuruh gue buat ngikutin jejak lo. Padahal gue yang kakak. Dan seharusnya lo yang ngikutin jejak gue. Ini malah sebaliknya. Alah. Hei tua, kalau lo nggak tahu apa-apa mending diem ya. Gue pun malas sebenarnya ada di sini. Sekitar jam 2-an mamanya nelpon ke saya. Oh ya, saya hari ini mau pulang ke kota Globe City. Om, mau nitip ramen dong om. Iya nanti saya bawain ya. Kamu perkenalkan diri kamu dulu dong. Nama gue Julian, umur gue 20 tahun. Panggil aja Lian. Emang dasar gak punya adab lo ya? Dihina tidak tumbang, dipuji tidak pantas. Sudah. Sialan lo Lian. Pembelajaran kali ini kita akan membuat puisi. Saya mau nanya ke kalian, apa itu arti cinta? Oh, cinta itu cinta satu malam. Oh, indahnya. Cinta itu saat keduanya saling sayang. Oh my god, babe. Cinta juga saat keduanya saling memperjuangkan. Loh, kok ini cowoknya nggak ada yang ikutan jawab sih? Emangnya semua cowok itu sama aja? Ih. Bagiku, cinta itu ketika aku melihatnya tersenyum.
Aku merasa nyaman dengannya, dan ketika aku berada di dekatnya, hidupku terasa berwarna. Oh, lampu kakak. Barangkali ada yang sama? Cinta itu nggak harus saling sayang. Walaupun cinta itu bertepuk sebelah tangan, cinta tetaplah cinta. Saya mau kalian buat satu puisi tentang apa saja. Aku masih ingat saat mataku terkunci pada mata teduh itu. Senyuman manis itu dengan lancang merebut hatiku. Tanpa sadar, aku tenggelam pada perasaanku. Hingga saat ini, aku bisa merangkai kata tentangmu. Walau kenyataan tidak bisa bersama, membuatku runtuh. Hai, Alora ya? Adiknya Hector? Jauh-jauh lo dari dia. Gak ngeliat apa dia ketakutan? Lo kan emang orangnya bermasalah. Ya elah, tua, kayak sepaling bener aja lo. Ya emang gue bener, rambut lo ubanan. Lo kayak habis berjemur di matahari. Semuanya dia. Loh, Om, katanya Om udah mau pulang. Ramenku mana, Om? Kasus kematian di sana semakin memuncak. Hal ini seperti sudah normal di sana. Begitulah, padahal ini udah terlalu besar. Tetapi orang-orang selalu saja seperti tutup mata, seolah tidak terjadi apa-apa. Yalah, cocote. Coba kalau di posisi mereka. Mereka itu nggak punya kekuatan apapun, secara mental juga. Kalau gue di posisi mereka, gue bakal mempertaruhkan nyawa gue sendiri. Karena gue udah dipercaya, gue bakalan terus berkembang, apapun kondisinya. Dan memang itu yang harusnya dilakukan orang yang sudah dipercaya. Raven, sudahlah. Julian, terima kasih atas saranamu. Ron, ikut saya sebentar. Hah? Maksudnya gimana ini, Om? Alcatraz punya 2 istri, namun mereka semua udah pisah sama Alcatraz. Jadi ibunya Meme adalah istri yang kedua. Yang pertama itu ibunya Kalora. Kalora juga punya kakak laki-laki, artinya mereka bertiga adalah saudara. Saya akan meminta penjelasan tentang Alcatraz sama mantan istrinya. Dia satu kantor sama Tante Bella. Akhir-akhir ini Meme juga sering menghilang. Entah kemana. Saya merasa kita udah semakin jauh.